أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الإمام المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى ابن السورة الترمذي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، وفيه 7 أحاديث. الحديث الثاني قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل الأقلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. الحديث الثالث قال الإمام حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام قال: أدنوا يا بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. Al-Mukarramun, Bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatid,
tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda yang saya hormati pula. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai di permulaan awal 2022 niki yang pelunggum sami masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam keadaan sehat walafiat, hidup dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah, sebagian kecil dari nikmat umur dan sehat niki bisa yang belum kami arahkan untuk kita sama-sama mendengar firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat, sehingga insyaallah mudah-mudahan semakin tiang pelum sami mendengar kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kisah-kisah para sahabat, menambah kecintaan tiang pelum sami terhadap para sahabat, orang-orang soleh, para tuan guru tiang pelum sami, dengan tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kita terhadap beliau. Mudah-mudahan nantinya tiang pelum sami seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Di yaumil qiyamah seseorang akan menyertai siapa yang dia cintai. Alhamdulillah, dengan menyebut para sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'in, begitu juga salafus salih, khalafus salih, para tuan guru tiang pelum sami, mudah-mudahan tiang pelum sami akan ngiring beliau masuk syurga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan tiang pelum sami terus menerus mencintai beliau tanpa kenal menyerah, sampai pada akhirnya tiang pelum sami meninggal dunia dalam keadaan mencintai beliau, dibangkitkan bersama beliau, berkumpul bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau, kirim beliau masuk syurga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan ma jaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'am wa ba'da ma yafrughu minhu. Ungkapan Rasulullah atau bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sebelum makan dan setelah beliau menikmati makanan. Hadis yang pertama sampun yang bacakan terhadap lungguh. Hadis yang kedua sampun juga, cuman tidak apa-apa kita ulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sama beliau, "Idza akala ahadukum," apabila kalian makan, "fanasiya an yudhkara asmallahi ta'ala," lantas lupa di awal permulaan pelungguh makan niki, keluar niki pelungguh lupa membaca bismillah. Maklum tiang pelungguh sami adalah manusia, mahlul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Maka di saat yang pelungguh sami ingat, bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Yang kedua, yang ketiga, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari gurunya Abdullah bin Sabbah Al-Hashimi Al-Basri, qala haddatsana Abdul A'la an Ma'mar an Hisham ibn Urwah an abihi an Umar bin Abi Salamah annahu, wa sungguhnya Umar ibn Abi Salamah, Umar ibn Abi Salamah ini adalah putranya Abu Salamah bersama istri beliau yaitu Ummu Salamah. Abu Salamah niki beliau nama aslinya adalah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Istri beliau Ummu Salamah namanya adalah Hindun binti Khuzaifah atau Abu Umayyah, dari Bani Makhzumi juga, sama keturunan beliau dari suku Makhzumi, yang setelah meninggal Abu Salamah,
Ummu Salamah niki dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun keempat bulan Syawal. Termasuk Ummu Salamah niki, beliau dan suaminya orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang ke-10, orang yang ke-10 setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, begitu juga Sayyidina Ali dan lainnya. Beliau orang yang ke-10 menerima ajaran Islam, sehingga beliau masuk dalam kategori as-sabiqunal awwalun, baik beliau, Abu Salamah, dan istri beliau. Ini kedua-duanya luar biasa kisah cinta beliau, sampai beliau berdua berjanji, ya, si Abu Salamah berkata terhadap istri beliau Ummu Salamah, tidak ada di hati saya, maklum orang-orang Arab ini luar biasa, ungkapan-ungkapan syair mereka luar biasa. Bahkan ada terkenal seorang penyair pada zaman Rasulullah namanya Mutanabbi. Sampai sekarang penyair Arab juga masih, buku beliau banyak diterjemah dalam bahasa Indonesia juga, yaitu Khalil Gibran. Orang-orang Arab niki memang hebat-hebat dalam membuat syair. Begitu juga ungkapan Abu Salamah terhadap istrinya Ummu Salamah, luar biasa kisah cinta beliau berdua, sampai Abu Salamah siap menemani Ummu Salamah, sampai pada akhirnya seandai kata Ummu Salamah meninggal, Abu Salamah siap tidak akan menikah. Begitu juga Ummu Salamah berkata terhadap suaminya, tidak ada laki-laki selain Anda, dan saya akan setia, tidak akan menikah sekalipun Anda sudah meninggal dunia. Abu Salamah meninggal dunia. Ungkapan beliau berdua niki sampai terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas ditegur oleh Rasulullah bahwa rasa sayang kalian berdua, ungkapan kalian berdua membela rasa cintanya luar biasa. Tapi yang terakhir, kalau sekiranya di antara kalian ada yang meninggal duluan, maka jangan sampai kalian tidak kawin. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tidak kawin adalah termasuk orang-orang yang miskin. 3 kali Rasulullah mengatakan miskinun, miskinun, miskinun. Miskin orang yang sekalipun dia memiliki banyak harta. Miskin, kata Rasulullah, miskin bagi mereka yang memiliki kesanggupan untuk menafkahi seorang perempuan atau 2 orang perempuan, lantas dia tidak mau kawin. Maka ternyata Ummu Salamah niki memang perempuan yang pertama memiliki kecerdasan, sangat cerdas. Yang kedua, perempuan yang sangat cantik, sehingga banyak sahabat-sahabat yang lain juga meminang Ummu Salamah niki. Setelah meninggal Abu Salamah pada tahun ketiga, Abu Salamah meninggal pada tahun ketiga, termasuk Abu Bakar, Sayyidina Umar juga meminang Ummu Salamah, tapi beliau tidak mau karena terkenang suaminya, yaitu Abu Salamah, yang beliau selalu setia. Dan beliau Abu Salamah dan Ummu Salamah niki ikut juga hijrah, waktu hijrah pertama ke Habsyah, ke Ethiopia, sampai melahirkan seorang anak di situ yang beliau beri nama dengan Salamah. Salamah niki ternyata laki-laki, bukan perempuan. Banyak diantara nama-nama sahabat, ya, yang kedengarannya perempuan tapi beliau adalah laki-laki. Begitu juga ada yang kedengarannya laki-laki tapi beliau perempuan. Dan Salamah niki lahir di daerah Taif, di daerah
Habsyah atau Ethiopia yang semangkiran niki. Setelah berapa lama di Ethiopia, beliau tidak tahan, akhirnya kembali lagi ke Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Tidak berapa lama, berapa bulan saja beliau di Mekah, lantas Rasulullah perintahkan sahabatnya untuk berangkat hijrah ke Madinah. Termasuk hijrahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah niki sangat luar biasa. Waktu hijrah ke Madinah niki masih anak beliau cuma satu, yaitu Salamah saja, yang umurnya baru sekitar berapa bulan saja. Salamah niki kisah hijrahnya luar biasa. Begitu Abu Salamah dan Ummu Salamah niki mau berangkat untuk melaksanakan hijrah, beliau rela meninggalkan kekayaannya, keturunannya yang mulia demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berdua, Abu Salamah dan Ummu Salamah, membawa putra beliau Salamah berangkat untuk melaksanakan hijrah. Begitu sampai di Tan'im, kurang lebih 7 kilo dari Mekah, Tan'im niki. Begitu sampai di Tan'im, bertemulah Abu Salamah dan Ummu Salamah niki dengan keluarga Ummu Salamah. Akhirnya keluarga Ummu Salamah menahan Ummu Salamah dan anaknya supaya tidak hijrah. Kata mereka, Anda wahai Abu Salamah, terserah Anda mau kemana, tapi istri Anda dan anak Anda ini adalah tanggung jawab saya, dan saya tidak izinkan dia untuk meninggalkan Mekah. Maka tertahanlah Ummu Salamah dan anaknya. Adapun Abu Salamah, beliau mengikhlaskan semuanya dan jalan sendirian menuju Madinah, meninggalkan anak dan istrinya. Mendengar keluarga Ummu Salamah menahan Ummu Salamah dan anak Ummu Salamah tidak diikutkan berangkat ke Madinah, maka keluarga Abu Salamah menuntut anaknya, anak daripada Abu Salamah. Akhirnya berebut antara keluarga Ummu Salamah dengan keluarga Abu Salamah niki, berebut Salamah, anak yang masih berumur berapa bulan saja, direbut, dan menanglah keluarga Abu Salamah karena memang mereka lebih berhak dari segi kewajiban terhadap keluarganya. Akhirnya Ummu Salamah niki dipisah dari anak dan suaminya sampai 1 tahun, bukan sehari 2 hari, sampai 1 tahun mereka dipisah dengan anak dan suaminya. Akhirnya Abu Salamah niki sudah kayak orang gila. Berhari-hari beliau berpisah dengan anaknya dan suaminya. Setiap hari beliau pergi ke Tan'im untuk mengobat rindunya terhadap suaminya. Begitu juga untuk mengobat rindunya terhadap anaknya. Setiap hari, sampai pada akhirnya Ummu Salamah niki seperti orang gila. Seperti orang gila. Dan akhirnya ada seorang pamannya menyaksikan seperti itu. Anak saudaranya dipisahkan dari anak dan istrinya. Akhirnya pamannya inilah yang membujuk keluarga daripada Abu Salamah untuk memberikan anaknya dan mengikhlaskan dia pergi menjemput suaminya. Maka berangkatlah setelah 1 tahun niki. Setelah 1 tahun, maka berangkatlah Ummu Salamah tanpa bekal apa-apa, akan jalan menemui suaminya dan
bertemu dengan suami serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan dari Mekah menuju Madinah. Mekah Madinah niki kurang lebih sekitar 500 kilo. Dari sini Surabaya. Teman dua dengan anaknya. Hari jalanlah Ummu Salamah niki pasrah menyerah diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu sampai di Tanim, bertemulah Ummu Salamah niki dengan orang Arab yang bernama Uthman ibnu Talhah ibnu Abi Talhah. Begitu mereka bertemu, terjadi percakapan. Wahai Ummu Salamah, Anda mau kemana? Kata Ummu Salamah terhadap Uthman ibnu Talhah, saya mau ke Madinah untuk melaksanakan hijrah. Siapa yang menemani Anda? Kata Ummu Salamah, tidak ada yang menemani saya kecuali Allah dan anak saya ini. Kata Ummu Salamah. Maka Uthman ibnu Abi Talhah menawarkan diri untuk menemani beliau menuju ke Madinah. Maka dengan senang hati Ummu Salamah menerima tawaran itu, dan Utsman ibnu Abi Talhah menemani Ummu Salamah dan anaknya berangkat ke Madinah. Kata Ummu Salamah, tidak pernah saya menemukan laki-laki sebaik itu, tanpa pamrih, dan ikhlas membantu saya untuk hijrah ke Madinah. Dan setiap kali saya istirahat, beliau selalu menjauh, sampai pada akhirnya saya turun dari onta, baru beliau mendekat. Begitu juga setelah istirahat, saya naik ke onta, beliau selalu menjauh. Saya naik dulu ke onta, baru beliau mendekat dan menuntun saya menuju ke Madinah. Perjalanan ke Madinah niki kalau jalan kaki atau menggunakan onta niki paling tidak ya 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam, tergantung. Tapi kalau semangkinan niki ya menggunakan bus itu kurang lebih makan waktu 6 jam jalan normal. Tapi kalau menggunakan taksi ya tergantung. Kalau sopir taksinya niki jegol ya bisa 2 jam ya, paling betah 2,5 jam sudah sampai di Mekah Madinah. Kena larikan mobil di atas 250 ya, 150 di atas 100, bahkan sampai 200 larikan mobil. Adapun menggunakan pesawat ya paling butuh waktu sekitar 40 menit saja dari Jeddah ke Madinah niki. Dan konon di saat beliau kehausan di padang pasir, beliau tidak menemukan sumber air, maka turunlah bejana dari langit ya. Turun bejana dari langit berisikan air, lantas beliau minum. Begitu beliau minum air tersebut, tidak pernah beliau merasakan air seenak itu, dan dari sana, dari sejak itu beliau tidak pernah merasakan haus sampai pada akhirnya beliau meninggal, tidak pernah merasakan haus. Kata Rasulullah, air yang diminum oleh Ummu Salamah itu adalah air dari surga yang diberikan terhadap beliau, dan beliau tidak pernah merasakan haus. Beliau minum sekedar untuk kebutuhan saja, bukan minum dikarenakan haus setelah minum air itu. Memang itulah air surga, buah-buahan surga. Dalam satu riwayat pernah seorang ulama mimpi, seorang ulama mimpi dalam tidurnya diberikan buah apel dari surga. Begitu diberikan buah apel dari surga, maka apel niki beliau bahasa tiang kambes, dimakan apel niki, baru masuk giginya di buah apel niki, baru masuk giginya di buah apel niki, beliau terbangun. Rasa buah apel niki, padahal beliau makan di saat mimpi, rasa buah apel niki tidak pernah hilang dia. Apapun yang dimakan tidak pernah hilang rasa buah apel niki. Karena memang seperti itulah nikmat dan rasa dari makanan-makanan yang ada di surga. Dari buah-buahan yang sama tapi rasa berbeda.
Begitu pelungguh makan, tidak akan pernah hilang rasanya. Ditawarkan lagi dengan makanan yang lain. Ya, begitu pelungguh disajikan dengan makanan itu, sama makanan surga niki. Pelungguh mengatakan, sama ini makanan ini dengan yang tadi saya makan. Makan saja. Ternyata setelah dimakan, rasanya lebih enak daripada makanan sebelumnya, sehingga rasa yang sebelumnya baru hilang setelah makan makanan sebelumnya. Tidak ada makanan sebelumnya lebih enak daripada setelahnya. Niki sifat daripada makanan-makanan surga. Selalu makanan setelahnya, ya, itu lebih enak dari makanan sebelumnya, dan tidak akan pernah hilang. Sehingga pelungguh ditawarkan, terus ditawarkan, karena kenikmatan surga niki Allah ciptakan rahmah dan kenikmatan surga niki 100%. Yang diturunkan di bumi niki cuma 1% saja. 1% dari 100% niki, dari nikmat yang tiang pelungguh sami rasakan semuanya, baik itu makanan, nikmat suami istri, nikmat penglihatan, nikmat segala-galanya, itu dari 1% model nikmat dan kasih sayang niki. Adapun yang 99%-nya, itu pun masih banyak yang belum tiang pelungguh sami rasakan di atas dunia niki. Dari jenis durian saja, sampun pelungguh rasakan durian musangking. Jenis buah-buahan di atas dunia ini gambaran terkecil daripada buah-buahan di surga nanti. Begitu juga kendaraan di atas dunia ini gambaran terkecil daripada kendaraan di akhirat nanti. Kalau semakin niki model kendaraan orang, mahalnya juga beda-beda. Begitu juga di surga. Kendaraan tiang pelungguh sami tergantung amal ibadah tiang pelungguh sami. Ya. Banyak di antara kenikmatan yang 1% niki kita belum rasakan. Apalagi di akhirah nanti yang 99%-nya semuanya disiapkan yang pelungguh sami nikmati nanti di surga, yang tidak akan pernah habis. Kenikmatan-kenikmatan niki tidak akan pernah habis. Bahkan pelungguh ditawarkan oleh Allah, nikmat apa yang anda beri? Ya Allah, semuanya sudah saya rasakan ya Allah, saya tidak butuh lagi ya Allah, semuanya sudah rasakan. Oh, ini anda belum rasakan. Begitu pelungguh diberikan, ya, maka kenikmatan yang sudah tidak ada rasanya lebih nikmat lagi, lebih nikmat terus. Yang ada nikmat, kebahagiaan. Sebenarnya di surga nanti ada pasar di surga ada. Setiap minggu tiang pelungguh sami akan keluar menuju pasar surga itu untuk melihat kira-kira nikmat apa yang tiang pelungguh sami belum rasakan. Begitu pelungguh melihat, oh ini yang saya belum rasakan, langsung pelungguh diberikan. Dan nikmat Allah tidak akan pernah habis-habisnya bagi tiang pelungguh sami, sebagaimana dikisahkan dalam surah, ya, Al-Waqiah ataupun surah-surah yang lainnya. Tidak akan pernah habis-habisnya nikmat-nikmat Allah yang tiang pelungguh sami rasakan di surga nanti. Adapun nikmat di dunia niki, ya, sekedar sebatas penglihatan saja, sebatas ujung lidah saja. Nikmat makanan begitu sampai di ujung lidah saja, lewat di tenggorokan hilang rasanya. Begitu sampai di perut, sakit perut pelungguh, lari ke jamban WC, dibuang lagi. Tapi kenikmatan di surga tidak akan pernah habis-habisnya. Begitu pelungguh makan, di dalam usus pelungguh diproses makanan niki menjadi parfum, tidak menjadi kotoran. Tidak ada barang yang menjijikkan di surga. Ndarak dengan ingusan, ndarak dengan menek, ndarak dengan ojok kai. Makanan niki yang masuk ke dalam usus pelungguh diproses menjadi parfum, sehingga keluar melewati keringat pelungguh, yang bau keringat pelungguh harumnya luar biasa.
Itulah yang tiang pelung sami bela, ya, mati-matian. Ya. Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna sil'atallah hiya ghaliyatun." Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal. Ala, ketahuilah, anna sil'atallah al-jannatu, bahwa barang dagangan Allah itu adalah surga. Itu yang tiang pelung sami harapkan, tujuan akhir daripada tujuan tiang pelung sami melakukan ini semua, yang tentunya semua ini adalah karena rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengharapkan surga dengan amal ibadah tiang pelung sami, tidak mungkin. Tidak mungkin. Soalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya, la yunjiya ahadum minkum amalahu. Kalian tidak akan selamat disebabkan karena amal kalian. Tidak akan pernah selamat karena amal kalian. Para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana. Para sahabat bertanya, begitu juga baginda ya Rasulullah? Kata Rasulullah, iya, saya juga. Dia akan pernah bisa selamat karena amal ibadah saya. Kalau Rasulullah saja seperti itu, apalagi model tiang pelung sami, ya Allah. Rasulullah dermawannya luar biasa, sampai sering yang sampaikan terhadap pelunggu, beliau berderma, bersedekah sampai 6 miliar. Malam harinya sampai kening beliau hitam sujud beribadah terhadap Allah. Siang harinya beliau puasa sampai bengkak kaki beliau berdiri sholat membaca Al-Quran. Tapi beliau tidak berani mengandalkan amal ibadahnya yang menyebabkan dia akan selamat menuju surga. Akan tapi kata Rasulullah, illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi. Kata saya selalu diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang insya Allah tujuan tiang pelung sami melakukan ini semua, menyebut-nyebut Rasulullah dalam rangka meningkatkan kecintaan tiang pelung sami terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah mudah-mudahan tiang pelung sami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang dicintai oleh Allah, karena mengharapkan ibadah pelunggu sudah jauh panggang dari api. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan dasar cinta tiang pelung sami terhadap Rasulullah, itulah yang akan membawa tiang pelung sami akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu sedikit mengenai kisah Nabi namanya Abu Salamah dan Ummu Salamah, sangat luar biasa, sehingga mereka diberikan 4 orang putra, ya, 2 orang putri, 2 orang putra, yaitu yang pertama Salamah, yang kedua Umar, ya, ini yang disebutkan dalam hadis niki, an Umar bin Abi Salamata. Beliau yang menceritakan suatu ketika beliau masuk di kamar di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa indahu ta'am, di saat niki Rasulullah sedang menikmati, disajikan makanan. Dan yang ketiga Zainab, dan yang keempat Al-Durrah binti Abi Salamah. 4 putra beliau. Tapi setelah kawin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak dikaruniakan seorang anak pun. Dan cuman Siti Aisyah cemburu terhadap 2 orang. Yang pertama adalah Siti Khadijah, dan yang kedua adalah Ummu Salamah. Ternyata Ummu Salamah niki lebih engas daripada Siti Aisyah. Itu yang menyebabkan Siti Aisyah cemburu. Padahal Siti Aisyah niki terkenal, kecantikannya terkenal, sampai diberi gelar oleh Rasulullah dengan Humairah, orang yang kemerah-merahan di pipinya. Tapi kalah kecantikannya dengan Ummu Salamah, membuat Siti Aisyah penasaran. Sebelum beliau bertemu, ya, dengan Ummu Salamah, Siti Aisyah penasaran seperti apa Ummu Salamah, sehingga kecantikannya terkenal di mana-mana. Akhirnya dipertemukanlah Siti Aisyah dengan Ummu Salamah. Begitu melihat Siti Aisyah melihat Ummu Salamah, Siti Aisyah ngaku benar bahwa Ummu Salamah cantiknya luar biasa. Tapi mudah-mudahan, kata Siti Aisyah, ya, tidak ada rasa cemburu
terlalu besar terhadap beliau. Karena memang cemburu niki pasti ada pada seorang perempuan. Karena sifat dasar perempuan niki, bapak-bapak, perlu bisa ketahui, sifat dasar perempuan niki diantaranya pecemburu. Yang kedua, senang terhadap perhiasan. Yang ketiga, mengedepankan perasaan. Yang keempat, senang disanjung dan dipuji. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimanapun bentuk istri pelunggu semangkinan niki, ya, maka jangan tanggung-tanggung, jangan malu-malu lagi untuk menyanjungnya, untuk memujinya lagi, seperti pelunggu menyanjungnya dulu di saat yang belum sami mau atau pacaran dengan beliau. Itu diantara sifat dasar perempuan, senang disanjung, senang perhiasan, mengedepankan hati, dan pencemburu. Yang po bapak-bapak, sekalipun mahar pelungguh mungkin 50 gram emas, tangan sebelah kiri 25 gram, tangan sebelah kanan 25 gram, dek man lek kentok, dek man lek napi namanya niki lek blok, lantas pelungguh jauh tiba toko emas niki, pasti mereka akan memperlihatkan pelungguh, nih bagus, nih bagus, nih bagus, milih beli yang malik. Kenapa? Karena yang perempuan ini senang, cinta terhadap perhiasan, terutama emas dan sutra. Ternyata antara emas dan sutra niki ada kesamaan. Perempuan ada kesamaan antara emas dan sutra niki dengan perempuan ada kesamaan. Emas dan sutra niki sifatnya dingin, okay? Begitu juga perempuan sifatnya dingin. Emas dan sutra niki lembut, begitu juga perempuan. Ternyata beliau istri pelungguh lembut-lembut luar biasa. Di saat beliau lembut, tapi saat keras ya luar biasa juga. Soalnya sampai difilmkan kan, suami-suami takut istri, pelungguh takut sama istrinya. Ya enggak apa-apalah nih, pelungguh takut ngalah untuk kebenaran, dan benar. Sayyidina Umar suatu ketika niki, Sayyidina Umar didatangi oleh salah seorang sahabat, ya, sahabat niki datang terhadap Sayyidina Umar minta, karena dalam hatinya sudah tidak tahan dengan istrinya, sangat kasar dan keras. Dia ingin menceraikan istrinya, tapi sebelum dia ceraikan, dia ingin minta nasihat dari Sayyidina Umar dulu. Akhirnya beliau berangkat ke rumahnya Sayyidina Umar. Begitu sampai di rumahnya Sayyidina Umar, sebelum beliau salam, dia mendengar suara perempuan yang sangat galak, memarahi. Tapi siapa yang dimarahi? Di saat dalam keadaan marah perempuan itu, dia mengucapkan salam. Lama dia nunggu di luar, baru kedengaran ternyata yang dimarahi oleh seorang perempuan ini adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ganasnya luar biasa, ya, preman pasar luar biasa Sayyidina Umar, ya, terkenal keganasan Sayyidina Umar, terkenal. Tapi ternyata kalah dengan istrinya, lebih galak istrinya. Tapi sekalipun Sayyidina Umar diomel, ya, dicaci maki sama istrinya, beliau diam saja. Beliau diam, tidak berani melakukan apa-apa. Sampai pada akhirnya selesai istrinya bicara, baru beliau keluar, ya, menemui laki-laki ini. Tapi laki-laki ini sadar bahwa dia yang diomeli itu adalah, yang mengomel itu adalah istrinya Sayyidina Umar. Baru dia sadar, ternyata Amirul Mukminin, ya, istrinya Amirul Mukminin lebih galak daripada istri saya. Tapi Amirul Mukminin diam saja. Akhirnya laki-laki ini mau pergi. Begitu mau pergi, Sayyidina Umar buka pintu dan memanggil laki-laki ini. Wahai, sini, datang sini. Ada apa? Lantas disampaikannya, Amirul Mukminin, saya sebenarnya mau mengajukan istri saya yang galak, saya mau ceraikan. Tapi ternyata istri pelungguh lebih galak dari istri saya, dan pelungguh sabar menghadapinya.
Kata Sayyidina Umar, ya, wahai sahabat, sabar hadapi istri Anda, karena dia melakukan hal yang dia tidak wajib lakukan terhadap Anda. Maka sabarlah sebentar saja, di dunia saja, kata Sayyidina Umar. Dia memasakkan Anda makanan, ya, yang sebenarnya tidak wajib terhadap dia untuk memasak. Ada yang tahu si ibu-ibu, ada yang tahu si pelungguh juga bapak-bapak. Sebab pelungguh jangan terlalu kasar terhadap istrinya. Dia wajib sini pelungguh, pongkain pelungguh. Pelungguh yang seharusnya belikan makanan untuk menyajikan dia. Adapun kehilasannya membantu pelungguh masakan pelungguh makanan, itu adalah bentuk bakti istri yang solehah. Yang kedua, dia melakukan hal yang tidak wajib dia lakukan. Itu saya sabar menghadapi istri saya. Dia menyusui anak saya yang sebenarnya dia tidak wajib untuk melakukannya. Nyusuin putra putri pelungguh, bapak-bapak. Andai kata istri pelungguh tidak mau menyusui anak-anak pelungguh, maka wajib yang pelungguh suami mencari orang lain untuk menyusui anak-anak pelungguh dan pelungguh berikan upah. Atau pelungguh atau istri pelungguh mengatakan, kasih saya upah dulu, maka wajib pelungguh berikan istri pelungguh upah untuk menyusui anak-anak pelungguh. Dan yang berikutnya, istri saya mencucikan pakaian saya yang dia tidak wajib lakukan tapi dia lakukan. Saya sudah bebani dia dengan beban-beban yang berat, maka saya pun akan sabar menghadapi istri saya sekalipun seperti ini kasarnya. Maka sabarlah wahai semeton, kata Sayyidina Umar. Hadapi istri Anda, sabar sebentar saja di atas dunia. Mudah-mudahan ibu-ibu, mudah-mudahan suami-suami pelungguh Dendet 3S, sekedik-kedik silih, salah sekedik silih. Ingat, suami pelungguh, istri pelungguh, ya. Mulianya seseorang itu terkadang tergantung istrinya. Ngebang nih ya, ngebang, ya. Dan itu hadis nih ya. Mudah-mudahan sebagai Nabi namanya motivasi terhadap yang pelungguh suami untuk menghadapi istri pelungguh, sabar hadapi istri pelungguh juga ibu-ibu, sabar hadapi suami pelungguh, supaya kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku ada surgaku. Semakin romantis pelungguh menghadapi masalah-masalah yang ada di atas dunia niki, sehingga insyaallah mudah-mudahan rumah tangga yang pelungguh suami di dunia bahagia, begitu juga sampai di akhirat bahagia seperti Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau, termasuk Abu Salamah dan Ummu Salamah. Terima kasih, ampura kalau ada salah dan keliru yang tunas maaf. Allahumma fiqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.